Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa jumpa lagi di Icon Talks ya, atau ICEP Conference yang diselenggarakan oleh ICEP atau asosiasi dari Community EFT Center ya, dari penggiat EFT di Indonesia dan dunia. Dan saat ini alhamdulillah kita akan lakukan sharing pengetahuan tentang keislaman yang akan disampaikan oleh Ustadz Oke. Baik, sebelum ke arah materi, kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saat ini akhir-akhir ini karena masih musim pandemi, jadi alhamdulillah kita bisa bersua di ruang Zoom ini, yang tadinya tidak kita duga akan semacam pembelajaran kita tadinya di kelas, sekarang ada di dunia udara. Dan alhamdulillah ada yang dari Ternate, dari Palembang, dari Purwakarta, di Jakarta khususnya, dan beberapa tempat di daerah. Salam kenal semuanya. Ini masih dalam Syawalan kali ya, di ujungnya. Jadi kami dari ICEP mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Baik, karena Pak Ustadz Oke sudah siap dan Pak Teddy juga sudah siap, Pak Ustadz Oke kita kasih pengenalan sebentar. Beliau adalah penggiat di dakwah di Majelis Ridho Allah, yang tadinya awalnya seperti kita juga mengalami kesulitan-kesulitan, baik dari utang, baik dari keluarganya beliau, dan kemudian memperoleh ketenangan hidup dan sebagai pejuang hidayah Allah ya saat ini bersama-sama kita. Ini sudah yang ke-5 kali kalau tidak salah. Awalnya iman, sabar, sholat, ikhlas, kemudian yang sekarang ini ya ke-5 kali semenjak dari bulan Ramadan. Tawakal. Sekarang tawakal, maaf. Baik, tanpa berpanjang kata, nanti dibantu oleh TikToknya Ibu Ana. Ibu Ana dari mana tadi, Bu? Maaf, Bu. Dari Bandung. Alhamdulillah dari Bandung, Bu. Iya. Boleh silakan colek sama teman-teman saudaranya atau di situ, Bu. Seru nanti, Bu. Ya, silakan teman-teman semuanya. Sambil di-add aja, Bu, ya, karena memang maaf ada beberapa link yang tidak disambungkan ya. Jadi insya Allah nanti udah 25 nih, alhamdulillah. Iya. Baik, kami persilahkan kepada tim dari Majelis Ridho Allah yang dipimpin oleh pengurus adalah Pak Teddy, Ustadz Teddy. Ya, kami persilahkan Pak Teddy. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian online ICEF, sebelum kajian pada siang ini kita mulai, mari kita sama-sama membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana serba masih keterbatasan, dan kita masih diberi kesempatan untuk hadir thalibul ilmi, saling mengingatkan, dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu peserta kajian yang mungkin baru bergabung pada siang hari ini, perkenalkan saya Teddy. Nanti yang akan menyampaikan kajian adalah Ustadz Oke Setiawan. Kami dari Majelis Ridha Allah yang seperti diinformasikan oleh Pak Agus sudah 5 kali kami hadir di ICAF ya Pak ya, kita sebut di sini ya. Iya. Di mana kajian ini alhamdulillah di Icon lah kita sebut ya, Icon. Di mana alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengikutinya mulai dari kajian pertama iman, kemudian sabar, sholat khusyuk, dan terakhir kemarin ikhlas. Insya Allah pada siang hari ini mengenai metode tawakal. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah waktu juga 1:23. Pada Ustadz Oke, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Teddy, kepada Pak Agus, kepada seluruh teman-teman di ISEF ya. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung, perkenalkan. Saya dengan Oke Setiawan, kami dari keluarga besar Ridha Allah Jakarta. Nah, nanti apa yang saya akan sampaikan mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan adalah menyampaikan sesuatu tentang permasalahan kehidupan yang saya yakin Bapak Ibu, kalau saya tanya pasti semua memiliki permasalahan hidup. Dan pasti yang kedua, Bapak Ibu ingin secepatnya masalah itu terselesaikan. Nah, jadi mari sekarang, karena ini metode yang keempat atau kelima kalau tidak salah, itu tentang tawakal. Baik, siapa yang mau jadi sparring partner saya untuk diskusi? Ibu Ana, Pak. Baik. Baik ya, Bu Ana, kita santai saja berdiskusi. Sekarang saya mau nanya ke Bu Ana. Bu Ana silahkan jawab dengan jawaban yang ya pokoknya ada spontanitas saja, tidak usah terlalu banyak difikirkan ya. Jadi kita buat perjanjian saja. Nanti Bu Ana mendingan langsung jawab salah daripada mikir lama salah ya, Bu Ana ya. Oke. Baik, sekarang pertanyaan saya sederhana. Bu Ana tuh kalau saya tanya, ingin hidup dalam kondisi tenang atau kondisi khawatir? Tenang. Baik, jadi semua orang pasti menginginkan hidupnya itu harus selalu dalam kondisi tenang. Makanya dia mencari sesuatu ilmu atau suatu metode apapun yang intinya di dalam menjalani permasalahan kehidupan, dia selalu menginginkan ketenangan. Jadi itu standar ya, wajar ya. Jadi setiap orang ketika saya akan tanya kepada jamaah itu, pasti saya ingin hidup tenang Pak. Bahkan ada yang sampai pindah ke desa, kan begitu ya. Saya pusing di Jakarta, terlalu banyak polusi, pindah ke kampung. Intinya kan mencari ketenangan. Tapi kenyataannya, oke, sekarang saya masuk ke dalam pemahaman. Kenyataannya, suka tidak suka kadang-kadang sebagai manusia pasti tiba-tiba ada kekhawatiran di dalam menjalani hidup. Betul ya Bu Ana ya? Iya, Jadi betul. situasi realnya adalah kadang-kadang menjalani hidup dengan tenang, tapi kadang-kadang menghadapi hidup dengan khawatir. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena tadi Bapak Ibu ingin hidup tenang, berarti sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya ya kita di dalam menjalani hidup tidak khawatir. Kan itu ya pertanyaan pentingnya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang menyebabkan manusia khawatir itu apa, Bu Ana? Masalah. Ya, betul memang masalah. Tapi ada yang lebih silakan ya mau chat apa. Pertanyaan saya kan kita hidup ingin tidak dalam kondisi khawatir. Berarti kalau masalah kan pasti ada ya Bu ya. Iya. Tapi intinya permasalahannya penyakitnya. Kenapa selama ini meskipun keinginan kita hidup tenang, tapi kenyataannya di dalam menjalani hidup, kenapa kok kadang-kadang kita merasa khawatir? Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan orang itu khawatir di dalam menjalani hidupnya? Cinta dunia. Oke, itu umum. Coba Bu, silakan. Yang lain mau jawab tidak masalah. Intinya adalah bagaimana kita bisa hidup tenang, bagaimana kita bisa menjalani hidup tanpa khawatir kalau kita tidak tahu penyebab utama yang menyebabkan kita khawatir itu apa. Kan begitu, Bu?
Iya. Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi jangan Bapak Ibu sakit perut minum obat sakit kepala. Nanti nggak ketemu-ketemu nanti. Ya. Nah, jadi kita harus paham dulu. Saya hidup ingin tidak khawatir. Berarti penyebab utama orang khawatir itu kenapa sih Bapak dan Ibu? Gitu. Yo. Kurangan. Nah, Halo? Ya. ketakutan. Iya betul. Ya, ketakutan itu disebabkan apa Bapak dan Ibu? Ketakutan, kekhawatiran itu penyebabnya apa sebenarnya? Kebutuhan kita misalnya tidak terpenuhi. Ya, coba. Kalau kebutuhan kita tuh wajar nggak kalau kadang-kadang terpenuhi, kadang-kadang tidak, Bu? Ya wajar. Ya sudah, berarti harusnya nggak usah khawatir ya? Harusnya, iya. Nah, terus kenapa kita masih khawatir? Yo. Lah, Bapak Ibu nggak ingin hidup tanpa kekhawatiran? Halo? Pingin. Nah, berarti kan harus tahu dulu kan penyebab apa, coba. Pikiran kita. Iya, pasti kita punya pikiran semua, Bu. Enggak pasrah kali ya, Pak? Enggak pasrah. Nah, gini ya. Baik, nggak apa-apa. Saya sengaja pancing Bapak Ibu itu. Kan karena di sini Bapak Ibu dewasa semua kan ya? Iya. Nah, artinya gini. Kalau kita tidak bisa menganalisa penyebab kita khawatir itu apa, bagaimana kita mau menyembuhkan penyakit khawatir yang ada dalam diri kita? Kan begitu kan? Betul. Baik, sekarang saya akan jawab ya. Kenapa selama ini kadang-kadang orang dalam menjalani hidup itu kadang-kadang khawatir? Oke, saya jawab ya. Silakan Bapak Ibu renungkan. Ternyata orang khawatir itu adalah gara-gara orang tersebut memikirkan hasil. Oke, contoh. Ibu, anaknya ujian. Di pikiran Ibu apa? Harus lulus, harus bagus. Nah, akhirnya jadi khawatir enggak? Ya, khawatir. Oh, jadi selama ini kita menjalani hidup itu ternyata khawatir itu muncul pasti ketika kita mulai berpikir hasilnya. Oke, saya balik sekarang. Berarti kalau kita tidak ingin khawatir, apa yang harus kita lakukan? Halo? Jangan memikirkan hasil. Nah, ya jangan memikirkan hasil. Kan simpel Bapak dan Ibu. Banyak nggak orang ingin tidak khawatir tapi memikirkan hasil? Banyak. Nah, lucu nggak Bu? Lucu. Saya nggak mau khawatir, tapi mikirkan hasil. Padahal tadi rumusnya orang khawatir itu pasti memikirkan hasil. Kenapa? Karena yang dipikiran dia, apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kan akhirnya jadi khawatir kan? Contoh, Ibu punya masalah. Yang Ibu pikirkan tuh apa biasanya? Solusi. Betul nggak ini? Ya. Betul. Solusi itu hasil atau bukan? Bukan. Solusi hasil atau bukan? Bukan. Hah? Terus solusi apa, Bu? Jalan untuk mencapai hasil. Loh itu ikhtiar kalau jalan. Kalau solusi. Ibu punya masalah, pasti Ibu mikirkan bagaimana jalan keluarnya kan, solusinya kan? Iya. Kalau solusi itu hasil bukan? Jalan keluar. Loh Ibu punya hutang, Ibu tuh kalau punya hutang ingin hutangnya lunas atau tidak? Ya, ingin hutang lunas. Nah, lunas tuh hasil atau bukan? Hasil. Nah, selama ini Ibu kalau punya masalah hutang tuh mikirnya bagaimana supaya lunas atau bagaimana menjalaninya? Bagaimana supaya lunas? Ah, itu hasil atau bukan? Hasil. Ah, jadi khawatir enggak? Khawatir. Lah, sudah berapa tahun begitu Bapak dan Ibu? Sampai hari ini. Nah, kan aneh kan? Ternyata masalah yang utama itu, kita khawatir, kita bingung, kita stres itu karena selalu berpikir bagaimana ya solusinya. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Kok anak saya nggak pintar-pintar? Yang tadi saya sampaikan itu kita bicara hasil semuanya. Makanya ibu bapak akhirnya selalu menjadi khawatir. Stres. Makanya tema hari ini adalah bagaimana supaya kita tidak khawatir. Makanya temanya adalah tawakal.
Apa sih Pak hubungannya tawakal sama tidak khawatir? Nanti saya jelaskan. Tapi konsep yang pertama adalah ternyata orang bingung, orang khawatir itu pasti selalu memikirkan hasil. Gitu. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu punya anak, terus kita lagi tidak punya uang, anaknya suruh bayar kuliah 2 hari lagi. Kira-kira jadi tenang atau khawatir? Halo, Bu Rina? Khawatir. Kenapa khawatir? Ya, itu malu. Nah, bisa kebayar atau tidak. Kan begitu kan? Iya. Nah, kan selalu begitu kan? Kira-kira pikiran seperti itu benar atau salah? Salah. Terus kenapa Bapak Ibu pertahankan, Bu Ana? Kalau memang menurut Bapak Ibu memikirkan hasil itu salah, harusnya jangan dipertahankan dong seperti itu. Betul tidak? Iya, Berarti betul. kita harus tahu yang benar itu bagaimana. Nah, sekarang makanya mari kita kupas bersama hari ini, mungkin sampai jam 2:30 ya. Mari kita kupas bersama bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir sehingga setelah kajian ini Bapak Ibu praktekkan dan buktikan. Oke ya? Saya akan bahas tawakal. Nah, sebelum saya ada pembahasan, saya mau nanya dulu ya. Sebelum kita bicara ilmu, yang pertama adalah kita harus tahu manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Contoh misalnya, saya ulang ya Bapak dan Ibu. Misalnya Bu Ana tuh sakit. Ketika Bu Ana sakit, Bu Ana berarti pergi ke dokter, ya, dokter ngasih resep, akhirnya ngasih obat. Terus obat itu pahit, Bu, mahal lagi. Kira-kira Ibu tetap minum atau tidak, Bu Ana? Tetap diminum. Kenapa? Bu Ana tetap minum, kenapa? Ingin sembuh. Nah, karena Bu Ana tahu, meskipun obat itu pahit, meskipun obat itu mahal, tapi karena Bu Ana tahu manfaat dari obat itu, akhirnya tetap diminum. Betul tidak, Bu Ana? Betul. Oke, kita buat rumus ya. Jadi manusia itu harus disadarkan dulu kepada apa sih manfaat yang mau saya lakukan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Manfaat kita belajar tawakal itu apa, Bapak dan Ibu? Tenang. Oke, ada lagi? Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kurang tanda kutip mungkin apa sih? Kadang-kadang tawakal juga kalau ditanya apa sih tawakal itu kan begitu ya. Mari sekarang kita kupas apa manfaat dari kita belajar tawakal. Ustadz tadi buka surat 65 ayat 3. Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan dulu. Jadi saya akan step by step. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu manfaatnya apa, nanti bagaimana cara prakteknya, metodenya bagaimana, lalu prakteknya. Silakan Bapak Ibu nanti jalani. Silakan Ustaz tadi. Surat 65 ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, oke. Mohon maaf Bu Ana, saya mau nanya. Allah tuh berjanji kepada orang-orang tawakal akan apa Bu Ana? Di 65 ayat 3 itu akan mencukupkan keperluannya. Berarti orang tawakal tuh kekurangan nggak Bu? Enggak. Nah, berarti Ibu harusnya mau nggak jadi orang bertawakal? Mau. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya punya masalah, terus masih bingung, masih perasaan merasa kurang, berarti mungkin Bapak Ibu memang belum bertawakal kepada Allah. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Jadi tawakal ini wajib kita kuasai. Itu yang pertama. Jadi fungsinya kita belajar bertawakal adalah Allah berjanji akan mencukupkan keperluan kita. Kalau mencukupkan itu berarti dari sisi semuanya. Baik rezeki, baik materi dan lain-lain, atau misalnya hal-hal yang lain. Jadi Allah berjanji akan mencukupkan rezeki kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Ustadz tadi bantu saya lagi, ya. Kita buka surat 3 ayat 159. Ya. Apa manfaat, apa janji Allah kepada orang-orang yang bertawakal? Ibu tinggal Bapak Ibu pegang itu aja. Oh, berarti harus secepatnya jadi tawakal. Kan begitu harusnya. Silakan, Ustadz tadi. Surat Ali Imran ayat 159. Bawahnya aja, Pak. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Baik, kira-kira kalau Bapak Ibu dicintai Allah beres atau tidak? Beres. Ya sudah. Jadi penting nggak kita belajar tawakal? Penting.
Oke, yang terakhir ya, meskipun masih banyak sebenarnya. Silakan Ustaz Teddy, apa kaitannya tawakal dengan kekhawatiran? Silakan 16 ayat 99. Surat Surat 16. An-Nahl ayat 99. Saya buka referensi dulu supaya Bapak Ibu paham dulu ya apa yang mau kita pelajari, manfaatnya apa. Supaya Bapak Ibu nanti ke depan, oh saya kalau gitu ambil sikap saja gitu loh. Silakan. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Baik, jadi khawatir itu kan di surat An-Nas itu kan bisikan setan ya Bu Ana ya? Iya. Kira-kira kalau Bu Ana bertawakal, setan bisa menggoda nggak menurut ayat ini Bu Ana? Enggak. Berarti hidupnya jadi khawatir atau tenang? Tenang. Oke, berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih khawatir, berarti digoda Setan. setan. Ya, baik. Sekarang mari kita kupas. Kalau seperti itu, saya wajib bisa bertawakal. Kalau gitu tawakal itu apa? Supaya Bapak Ibu memahami ke depannya. Baik, saya mau nanya silakan, bukan Bu Ana saja. Bapak Ibu kalau bisa menjawab, membantu saya silakan. Tawakal itu apa? Silakan. Berserah diri, Pak Ustadz. Ya, salah satunya yang diserahkan apa Bu? Hasil atau Diri. apapun yang kita berserah diri dengan hasil yang kita lakukan. Oke, coba ada lagi. Nah inilah Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Saya, Pak. Supaya Bapak Ibu ada gambaran. Ayo kira-kira tawakal itu apa? Berusaha dan pasrahkan hasilnya. Betul. Ayo ada lagi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti paham. Nanti langkah demi langkahnya baru kita step by stepnya kita akan jalani. Apa itu Pasrah tawakal? Ya, baik Pak Ustadz, mohon izin. Pasrah dan menerima apa yang digariskan kepada kita. Pasrah. Oke, betul-betul. Tapi coba yang lebih tajam, Ayo. Biar nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan langsung gitu loh. Menyerahkan sesuatunya kepada Allah, Pak Ustadz. Apa yang diserahkan, Bu? Hasil atau apa yang kita kerjakan, yang kita harus begini-begini, tapi serahkan kepada Allah. Baik. Jadi prinsipnya semua betul ya. Cuman oke, sekarang saya akan jabarkan secara mudah ya. Tawakal itu apa sih? Jadi tawakal itu adalah diawali dari berusaha semaksimal mungkin. Jadi Bapak Ibu sebelum bertawakal, Bapak Ibu diwajibkan harus berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, nanti saya jelaskan kenapa harus berikhtiar. Jadi tawakal itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Lalu hasil usaha maksimal itu barulah kita serahkan kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi ada 2 poin ya. Tawakal itu 1, urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Yang kedua, maka hasil ikhtiar yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah. Apa dasar ayatnya? Ustaz tadi bantu surat 8 ayat 53. Silakan Ustaz tadi. Ya. Surat An-Anfal ayat 53. Ya, silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, Bapak Ibu pernah mendengar nggak ayat ini? Allah tidak akan mengubah. Jadi yang mengubah siapa Pak, Bu? Halo? Kaumnya. Bu Ana? Gimana? Kita sendiri. Oke, saya ulang. Allah tidak akan merubah. Berarti yang merubah siapa? Allah. Allah merubah berdasarkan siapa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha dari kaum tersebut. Jadi yang merubah siapa Bu Ana? Tadi benar? Kita sendiri. Oke, saya ulang. Apa? Allah tidak akan merubah. Berarti yang punya hak merubah siapa? Allah tidak akan Coba. Allah tidak akan mengubah. Berarti yang punya hak merubah siapa? Allah. Izin merubah tidak berubah kan harus dari Allah kan? Iya. Tapi Allah akan mengubah atau merubah sesuatu itu berdasarkan apa Bu Ana? Ke usaha dia. Kita. Berdasarkan usaha kita. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi yang merubah Allah,
Tapi Allah merubah itu berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Paham Bapak Ibu ini ya? Iya. Paham ini ya? Oke. Nanti Pak. Biar fokus dulu. Paham ini ya? Jadi kata kuncinya yang merubah itu adalah Allah. Tapi Allah merubah berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Jelas Bu Ana ini? Iya. Oke, Betul. jadi urusan merubah itu urusan siapa? Allah. Urusan Urusan Allah. Urusan ikhtiar? kita. Nah, makanya di tawakal ini, Iya. tugas kita di dalam bertawakal ini adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Itu tugas kita. Tugas Allah adalah menentukan hasil usaha itu. Baik. Pak Teddy buka lagi bantu saya untuk urusan Allah surat 28 ayat 88. Silakan. Surat Al-Qasas ayat 88. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu di sini ya. Silakan Pak Teddy. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Segala keputusan berubah tidak berubah, suka tidak suka, sesuai keinginan tidak sesuai keinginan. Itu adalah kewenangan Allah. Pertanyaan saya sekarang kepada Bapak Ibu, Bu Ana mewakili. Manusia itu berarti bisa nggak merubah atau menentukan hasil, Bu Ana? Tidak. Baik, kenapa? Kok yakin? Manusia itu tidak bisa menentukan hasil? Jawabannya betul, kenapa Bu? Dasarnya? Urusan Allah. Nah, karena menentukan hasil itu urusan Allah. Kalau manusia bisa menentukan hasil, orang kaya semua dong, Bapak dan Ibu, nggak ada yang miskin. Betul. Kalau misalnya manusia bisa menentukan hasil, orang bahagia semua dong, tidak ada yang menderita. Kalau manusia bisa menentukan hasil, orang sehat semua dong, nggak ada yang sakit. Betul nggak ini? Betul. Tapi kenyataannya ternyata tugas kita itu hanya sebatas berikhtiar semaksimal mungkin, lalu hasilnya terserah keputusan Allah. Setuju nggak Bapak dan Ibu ini? Setuju. Oke, jadi pertanyaan saya, urusan kita apa? Di tawakal ini urusan kita apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Urusan Allah apa urusan Allah? Menentukan hasil. Boleh nggak kita ikut campur urusan hasil? Boleh nggak kita ikut campur urusan hasil, Bana? Tidak boleh. Oke, karena itu urusan Allah ya. Oke, sekarang misalnya Bu Ana pusing. Kenapa ya Pak? Kok suami saya nggak berubah-berubah? Itu Bu Ana ngomong hasil atau ngomong ikhtiar? Hasil. Boleh nggak? Nggak boleh. Selama ini? Dia suka bilang begitu. Kenapa ya kok usaha saya, kenapa ya kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, kenapa ya kok saya hidupnya begini-begini terus. Padahal tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin, dan urusan menentukan hasil apapun hasilnya itu urusan Allah. Jadi kenapa manusia selama ini di dalam menjalani hidupnya penuh kekhawatiran? Karena secara tidak sadar dia ikut campur urusan Allah. Apa contohnya? Dia selalu memikirkan hasil. Sekarang, nah, tahu ya Bapak Ibu salahnya di mana ya sekarang ya? Contoh saya akan jelaskan gini ya. Kita masuk pemahaman kenapa sih kita tidak boleh memikirkan hasil atau tidak boleh ikut-ikut campur urusan hasil. Ini efeknya fatal Bapak dan Ibu. Baik, saya mau nanya sekarang. Betul tidak Bu Ana? Bahwa hanya Allah lah yang bisa menentukan hasil. Betul atau tidak? Iya. Oke, dasarnya surat 28 ayat 88. Pertanyaan kedua, betul atau tidak? Yang kedua, bahwa manusia itu tidak bisa menentukan hasil. Betul atau tidak? Iya. Oke, sekarang saya rangkai statement ini. Manusia tidak bisa menentukan hasil. Dan hasil itu ternyata adalah urusan Allah. Pertanyaan saya, wajar atau tidak kalau kita menyerahkan urusan hasil kepada Allah? Wajar atau tidak, Bu? Wajar. Nah, kalau kita ikut campur urusan hasil, berarti kita wajar atau kurang ajar?
kurang ajar. Baik, saya mau nanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu kurang ajar sama Allah dengan Bapak Ibu selalu ikut campur urusan hasil? Sampai detik ini. Nah, berarti Bapak Ibu termasuk yang wajar atau yang kurang ajar? Kurang ajar. Nah, mari. Makanya sekarang kita luruskan cara berpikirnya. Sudah kita tidak mampu menentukan hasil, tapi kita ikut campur. Lah kata Allah, kamu tuh mau apa? Gitu loh. Lah terus bagaimana Pak? Tugas kita hanya ikhtiar. Contoh, misalnya anak kita nggak mau sholat subuh. Apa yang harus dilakukan, Bu Ana? Ya harus sholat subuh. Nah, itu hanya menyampaikan, ngasih hukuman. Kan begitu kan? Kalau anak itu tetap tidak mau, Bu Ana jengkel atau tidak? Ya, Jengkel tuh hasil atau tidak? Menentukan hasil Hasil. atau tidak? Loh, hasil. kan itu urusan Allah. Iya, tapi suka tetap aja jengkel, Pak. Nah, selama Bapak Ibu masih ikut campur urusan Allah, selama Bapak Ibu masih ikut campur dan jengkel terhadap keputusan itu, jangan berharap anaknya akan berubah. Karena Allah merubah berdasarkan kalau kita hanya sekedar berikhtiar maksimal dan urusan berubah tidak jelas ya dalam hadis yang lain, hanya aku yang bisa membolak-balikan hati. Jadi mau suami, mau anak, mau istri, selama Bapak Ibu jengkel, selama Bapak Ibu tidak bisa menerima keputusan Allah pada saat itu, tapi Bapak Ibu harusnya tetap ikhtiar, maka jangan harap suaminya akan berubah, istrinya akan berubah, anaknya akan berubah. Loh, kok begitu? Ini sudah Allah firmankan ya di surat 29 ayat surat 50 ayat 29. Ustaz tadi bantu nanti saya. Ini sudah Allah firmankan dan ini teguran kepada Nabi Muhammad sekalipun. Bayangkan. Lihat, silakan Ustaz tadi buka surat 50 ayat 29. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Surat Qaf ayat 29. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Baik, jadi nanti hasil apapun yang Bapak Ibu akan dapatkan, Bapak Ibu yakin bahwa itu yang terbaik dari Allah atau tidak? Ya. Oke. Bantu lagi Pak tadi, satu lagi ayat. Saya lupa ini, 28 ayat 56 kalau nggak salah. Silakan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti dulu, oh saya tuh ternyata tugas saya hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Kenapa nggak boleh ikut campur ya? Oh, campur hasil adalah urusan Allah ya. Silakan serahkan kepada Allah saja gitu loh. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Bapak Ibu bisa dijelaskannya di sini ya. Ternyata selevel Rasul pun, selevel Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah sikap seseorang. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan, hanya berikhtiar sampai Allah mau merubahnya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi kalau nanti Bapak Ibu tanya, kenapa ya Pak Ustadz kok suami saya tidak berubah-berubah? Boleh nggak Bu Ana? Nggak boleh. Oh. Sudah berapa tahun Bapak Ibu begitu? Padahal urusan merubah itu adalah urusan Allah. Seperti yang Allah contohkan, Nabi Nuh saja tidak bisa merubahkan anak-anaknya. Ya kan? Nabi Ibrahim saja tidak bisa memaksa bapaknya untuk masuk Islam. Artinya apa? Ternyata memang urusan petunjuk, urusan hidayah, urusan membolak-balikan hati itu adalah urusan Allah. Sampai kapan Allah akan merubah? Sampai pada kita bisa berserah diri terhadap usaha maksimal yang kita lakukan. Jadi tugas kita memang hanya sekadar berikhtiar dan hanya menyampaikan. Kalau hanya menyampaikan tuh misalnya lawan kita tidak berubah-berubah, jengkel nggak Bu? Kalau hanya menyampaikan? Hanya menyampaikan. Jengkel nggak? Misalnya Ibu hanya menyampaikan, pokoknya tugas saya hanya menyampaikan. Terus orang itu tetap nggak berubah gitu loh. Ibu jengkel nggak harusnya? Harusnya nggak boleh jengkel. Ya, karena hanya menyampaikan kan bukan untuk merubah kan? Mari, Iya. Allah sampaikan di surat 36 ayat 17. Silakan Ustaz tadi disampaikan. Surat Yasin ayat 17. Silakan. Surat Yasin ayat 17. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah
Allah dengan jelas. Nah, jelas Bapak Ibu ya? Jadi tugas kita itu hanya sekedar menyampaikan. Berarti kalau menyampaikan tuh orang yang di hadapan kita berubah tidak berubah, urusan tidak Bapak dan Ibu. Tidak urusan. Tidak ada urusan. Kalau ibu sudah meluruskan niat, baik ya Allah, tugas saya hanya berusaha semaksimal mungkin hanya menyampaikan. Kan begitu kan? Kalau Ya. dia tidak berubah berarti memang Allah belum menghendaki. Tapi tetap kita istiqomah menyampaikan. Seperti anak kita sulit sholat subuh, ya udah sampaikan saja. 1, 2, 3. Nanti kalau gitu mama nanti kasih hukuman gitu, silakan aja Bu. Tapi kalau kita marah, kita jengkel anak kita tidak sholat-sholat, itu yang menjadi masalah. Padahal marah tetap nggak sholat, menerima karena tawakal pun tetap tidak sholat. Kan begitu kan Bu? Iya. Tapi kalau Bapak Ibu bertawakal, Bapak Ibu punya harapan akan ditolong Allah. Jadi kalau orang khawatir itu gara-gara memikirkan hasil. Kenapa? Nah, kok orang selalu khawatir gara-gara memikirkan hasil? Karena hasil adalah urusan Allah. Akhirnya Allah tidak menurunkan ketenangan kepada hati Bapak dan Ibu di dalam menjalani hidup. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi Bapak Ibu tahu kenapa selama ini kita selalu khawatir di dalam menjalani hidup? Karena menggantungkan pada hasil. Karena kita ikut campur urusan Allah. Urusan Saya mau nanya Allah. ke Bu Ana. Bu Ana mau nggak rumah tangganya saya campuri? Nggak mau, nggak boleh. Bu Ana aja nggak mau dicampuri. Sudah berapa tahun Bapak Ibu mencampuri urusan Allah? Menentukan hasil. Tentukan bagaimana. Nah, jelas Bapak Ibu ini? Jadi tugas kita tuh ikhtiar tuh apa? Ya doa lah, ya silakan berencana lah, silakan aja. Perencanaan, doa, itu lakukan saja. Tapi jangan coba-coba kalau misalnya ikut campur urusan Allah. Oh pasti begini, nggak bisa. Makanya ada kata insya Allah. Kan begitu. Jelas Bapak Ibu ini semua? Ya. Oke, sebelum saya masuk materi ada pertanyaan di sini? Sebelum nanti kita belajar prakteknya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin chat atau bertanya langsung, silakan di-unmute. Sampaikan pertanyaan kepada Ustadz Oke. Karena ini dasar ya Bapak Ibu, awas ya. Jadi jangan salah kaprah ketika Bapak Ibu misalnya menjalani hidup ya. Seakan-akan benar, ternyata kita tuh selama ini mengikuti urusan Allah, mencampuri urusan Allah. Kan ini bahaya ini. Dan itu memang kebanyakan orang tidak menyadari itu Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Kalau tidak ada saya masuk lagi ke cara prakteknya. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau saya sederhanakan tawakal itu adalah kita harus tahu mana urusan kita dan kita harus tahu mana urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha semaksimal mungkin, urusan Allah adalah berikhtiar, urusan Allah adalah menentukan hasil. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Oke. Boleh tanya Pak Ustadz, apa perbedaan antara tawakal dan istiqomah? Baik, tawakal itu kan berusaha maksimal ya Bapak dan Ibu ya. Kira-kira yang benar itu berusaha maksimalnya itu terus menerus atau tergantung mood? Ya? Pasti terus menerus ya. Nah, terus menerus itu namanya istiqomah. Gitu loh Pak. Betul ya Pak ya? Jadi intinya pokoknya Bapak ikhtiar saja. Nah, harusnya Bapaknya bertanya, kenapa orang jadi sulit istiqomah? Gitu aja saya balik. Apa yang menyebabkan orang sulit istiqomah itu apa? Yo. Saya capek kan biasanya begitu ya? Iya. Saya udah lelah. Nah, kenapa orang begitu? Mereka kan tidak terus menerus. Berarti yang menyebabkan orang tidak istiqomah itu kenapa Bu? Gara-gara memikirkan hasil. Saya kan capek Ustadz, saya kan begini Ustadz. Loh, padahal tugas kita itu hanya menyampaikan, hanya ikhtiar. Kalau ibu sudah tidak berpikir hasil, pokoknya tugas ibu, saya hanya menyampaikan perintah Allah. Kira-kira pasti jadi istiqomah nggak Bu? Makanya tawakal ini kaitannya sama istiqomah ya cepat gitu loh, karena nyambung. Kenapa? Karena orang tawakal itu nggak mungkin, pokoknya tidak berpikir masalah hasil. Ya pokoknya saya terus lakukan, ya saya tetap menyampaikan. Kayak Rasul kan diusir ya apa, tetap aja dia menyampaikan risalah Allah. Karena dia nggak memikirkan nanti zamannya berapa, dia nggak itu. Pokoknya saya hanya menjalankan perintah Allah. Saya hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Itu yang kita lakukan. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi tawakal ini adalah gerbang awal supaya kita mudah melakukan sikap istiqomah Bapak dan Ibu. Karena kita sulit istiqomah itu karena kita selalu berpikir hasilnya. Ah, capek lah saya udah jauh-jauh datang ke sini, tetap aja begini-begini aja. Kan begitu. Biasanya karena memikirkan hasil. Paham ya Bapak Ibu ya? Sama dengan saya misalnya berdakwah. Saya kan berdakwah juga nggak bisa merubah Bapak dan Ibu.
Tugas saya cuman pokoknya menyampaikan urusan Bapak Ibu misalnya mau menjalani atau tidak menjalani, balik kepada Bapak dan Ibu. Ya, paham ini Bapak Ibu? Kira-kira kalau orang sudah tahu, oh urusan saya hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Urusan Allah adalah menentukan hasil. Ya sudah kalau gitu. Saya berjalan aja terus. Kan begitu kan? Hasilnya ya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu Allah itu maha adil. Kalau saya berusaha maksimal, pasti hasilnya maksimal. Itu yang ada. Enak kan Bapak Ibu ya? Jadi orang nggak akan pusing, nggak akan stres. Orang stres pusing itu pasti memikirkan hasil. Padahal kalau ditanya, Bapak Ibu bisa nggak menentukan hasil? Nggak bisa. Tapi ingin ikut campur, kan jadi lucu ini. Dan kita lucunya sudah bertahun-tahun masalahnya. Dan itu tetap dipelihara dalam pikiran kita. Nih, baik saya jelaskan ya. Fitri, Kenapa orang yang selalu berpikir hasil itu jadi lucu? Gini, ini ilmunya sederhana ya, namanya ilmu cabe. Ibu Bapak Ibu ya, ini misal tapi sekarang masih pedas. Kenapa Bu Ana minggu kemarin bisa makan cabai? Lucu nggak Bu kalau ada orang kayak gitu? lucu. Makan cabenya minggu kemarin, ditanya sekarang masih pedas. Kenapa Bu Ana minggu kemarin saya makan cabai Poke? Emang masih pedas? Masih gitu. Ada nggak Bu orang kayak gitu Bu? Enggak ada. Oke, kalau ada orang apa Bu? Kita sepakat dulu. Orang gila. Orang gila? Oke, siap ya Bu ya? Baik. Sekarang rasa pedas itu ya, saya identikan ya, saya ibaratkan dengan rasa tidak enak atau sakit hati. Misalnya Bu Ana itu dimaki-makinya minggu kemarin. Hari ini tetap sakit hati. Lucu nggak? Iya, lucu. Nah, itu orang apa Bu tadi Bu? Orang gila. Ada nggak dimaki-makinya minggu kemarin, sekarang masih sakit hati, ada nggak? Banyak. 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 Makan cabenya minggu kemarin, sekarang masih kepedesan. Dimaki-makinya minggu kemarin, sekarang masih kepedesan. Loh, Pak, rasa pedas sama sakit hati beda. Kata siapa? Rasa itu di otak belakang. Yang ngolahnya sama, Bapak dan Ibu. Jadi rasa itu di otak belakang, Bapak dan Ibu. Jelas ini Bu Ana ya? Jadi jangan jadi orang lucu ya. Nah, sekarang yang kedua, kejadian kedua. Ini ada 3 kejadian. Misalnya Bu Ana minggu depan mau makan cabai. Pedasnya dari sekarang. Kenapa Bu Ana? Saya minggu depan mau makan cabai. Kira-kira lucu nggak Bu Ana? Sama lucunya. Kalau ada orang seperti itu, orang apa tadi? Orang gila. Orang gila. Baik, mari kita kupas. Anak Bu Ana mau kuliahnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Khawatirnya dari sekarang. Nanti gimana biayanya dan lain-lain. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Banyak. Nah, orang apa Bu Ana? Orang gila. Karena nggak? Makan cabenya minggu depan, pedasnya dari sekarang. Anak Bapak Ibu nanti kuliah 10 tahun lagi, khawatirnya dari sekarang. Nanti bagaimana ya gini-gini. Tahu-taunya pas tahun depan udah dapat beasiswa, kan rugi kan? Iya. Khawatir bertahun-tahun kan? Nah, jadi banyak orang yang memikirkan terlalu jauh ke depan. Terus yang benar bagaimana Bapak dan Ibu? Makan cabenya sekarang, pedasnya sekarang. Itu yang benar. Pertanyaan saya Bu Ana, tapi kalau cabenya ditambah tomat, ditambah terasi, ditambah gula merah, kira-kira jadi enak nggak kalau diulek? Enak. Berarti dimungkinkan nggak rasa pedas, rasa sakit hati kalau kita ngolahnya benar, kira-kira jadi enak, bahkan kita nyari kalau makan. Mana sambelnya? Gitu nggak Bu Ana? Iya. Nah, sekarang berarti mungkin nggak difitnah orang, dicaci orang, ya, dihianati orang. Tapi misalnya kita bisa nerimanya enak. Kira-kira bisa atau tidak? Harusnya. Bisa, harusnya. Tinggal bagaimana caranya kan?
Tinggal caranya. Seperti tadi cabai, kita tambah gula, kita tambah bumbunya, akhirnya jadi sambal, bahkan kita cari. Ternyata Bapak Ibu, kejadian tidak enak pun, fitnahan, caci maki pun, hinaan pun, kalau kita ngolahnya dengan benar, itu malah kita butuhkan. Bagaimana caranya? Ayo, saya mau nanya yang di ruangan ini. Cara supaya sesuatu yang tidak enak, hinaan, cacian itu bisa seperti sambal yang tadi. Berarti ngolahnya harus dengan apa? Ayo. Silahkan yang udah ikut ngaji lama-lama. Halo? Dan ikhlas Pak Ustadz. Ikhlas dan sabar. Oke, suami kawin lagi ikhlas Ibu? Senyumin aja. Ayo, kita mau belajar ini. Kalau tadi saya kasih analogi, cabai pun kalau diolah dengan benar kan jadi enak tuh. Caranya, kejadian tidak enak yang selama ini kita hindari, fitnah, cacian, hutang banyak, masalah, dimaki-maki orang, itu harusnya kalau diolah dengan benar bahkan kita butuhkan. Ayo. Dibungkus Apa? aja, dibungkus. Dibungkus. Jangan pakai gula, pakai. Lihat, ayo. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ayo. Taluk. Taluk. Ayo. Taluk. Karena kalau Bapak Ibu nggak belajar, kalau Bapak Ibu nggak belajar ini sulit nanti, menjalani kehidupan tetap aja akan bingung nanti. Makanya saya ajarkan kepada Bapak Ibu ini namanya ilmu kehidupan. Bagaimana caranya ketika kita dimaki-maki, difitnah, dicaci maki, kita tetap malah kita butuhkan. Ayo. Ayo. Bu Kartini bilang dikembalikan kepada Allah katanya Pak Ustadz. Ya, bagaimana cara mengembalikannya? Pakai gosen? Ayo. Ayo, Bapak Ibu harus belajar ini. Kalau tidak nanti Bapak Ibu terombang-ambing terus terhadap permasalahan kehidupan yang dihadapi. Taluk, taluk. Taluk? Bapak, saya cuma ingin tahu aja selama ini sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang ilmu kehidupan. Karena kalau tidak nanti Bapak Ibu terombang-ambing terus Bapak Ibu. Tidak ada prinsip yang harus Bapak Ibu pegang. Harusnya ini untuk seusia Bapak Ibu harusnya udah paham ini. Halo? Oke, nyerah ini nyerah? Nyerah. Jangan ditambah gula, ditambah cengek ya. Itu mah khusus untuk cabai ya. Oke, bagaimana supaya kejadian tidak enak itu kita butuhkan. Oke, Pak Teddy buka surat 76 ayat 12 Pak Teddy. Surat 76 ayat 12. Al-Insan ayat 12. Ya. Silakan Pak Teddy. Dan dia memberi balasan kepada mereka dengan kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Baik. Allah memberi sutra dan surga itu untuk siapa Bapak Ibu tadi di 76 ayat 12 tuh? Untuk hadiah untuk orang apa? Untuk orang tawakal. Itu coba Pak tadi baca lagi Pak tadi. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi surga dan pakaian sutra itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang apa Bapak dan Ibu? Sabar. Sudah benar. Untuk orang yang sabar. Saya mau nanya, Bu Ana kalau ingin sabar tuh perlu pujian atau perlu fitnah dan caci maki? Jadi Bu Ana tuh terus dikasih seneng atau emosi? Seneng. Nah, jadi ngolah kejadian tidak enak itu supaya kita butuhkan supaya jadi enak, ternyata masuk ke dalam ilmu sabar yang waktu itu saya sampaikan. Apa itu? Jangan lihat fitnahannya, jangan lihat caci makinya, tapi yang kita lihat adalah semua atas izin Allahnya.
Karena kita ingin masuk surga, ternyata di surat Al-Insan ayat 12 Allah bilang untuk menjadi bersabar. Berarti kalau kita ingin sabar, yang kita lihat bukan fitnah atau caci makinya, tapi diolahnya adalah bahwa semua atas izin Allah. Karena Allah yang mengizinkan, baik ya Allah, saya akan terima. Maka ketika Bu Ana bisa seperti itu, ayatnya masuk, innallaha ma'as sabirin. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bawang putihnya, gula merahnya, itu adalah dengan kita bersabar. Cara sabar dengan mudah, jangan melihat kejadian, tapi yang kita lihat adalah izin Allahnya. Sekarang saya mau nanya, lebih penting mana? Kejadiannya atau izin Allahnya? Halo, Bu Ana? Kejadian. Lebih penting yang mana? Lebih penting yang mana, kejadiannya atau menghormati izin Allahnya? Kejadiannya. Kalau kejadian bisa terjadi gara-gara ada apa? Izin. Izin. Nah, berarti harusnya Bu Ana, yang Ibu Ana lihat itu kejadiannya atau izin Allahnya? Oh, izinnya. Izin. Nah, kalau Allah mengizinkan tuh kira-kira tepat atau salah? Ya kalau mengizinkan ya tepat lah. Nah, kalau tepat tuh yang benar Bu Ana terima atau emosi? Terima. Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti ketika Bu Ana dimaki-maki orang ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kita butuhkan sebagai latihan sabar, maka Allah berikan surga dan pakaian sutra. Jadi dimaki-maki itu kita perlukan atau tidak? Perlukan. Udah. Hasilnya gimana? Ya hasilnya urusan Allah. Maka ketika kita sudah bersabar, Allah mewajibkan kita bertawakal. Tawakal itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jelas Bapak dan Ibu ini? Oke. Kalau jelas saya kasih contoh ya, biar kita semakin sadar bahwa oh iya ya, kalau urusan Allah ya udahlah biarkan aja urusan Allah. Allah yang tahu yang terbaik untuk kita kan. Gini. Bu Ana tahu nggak yang namanya cicak? Tahu. Oke. Cicak itu biasanya merayap di dinding ya. Iya. Saya mau nanya. Cicak itu nggak mungkin di pohon, jarang ya, bunglon biasanya. Oke, saya mau nanya. Makanan cicak itu apa biasanya Bu Ana? Nyamuk. Nyamuk. Oke. Secara logika ya, nyamuk bisa terbang. Cicak tidak bisa, ya. Pertanyaan saya, secara logika mungkin nggak cicak yang hanya merayap di dinding, maka nyamuk yang bisa terbang? Mungkin nggak secara logika? Enggak. Nah, alhamdulillah logika cicak tidak seperti Bapak Ibu semua. Kalau itu cicak logikanya seperti kita, itu cicak bunuh diri semua Bu Ana. Nah, pertanyaan saya, kenapa cicak tetap makan? Ayo. Kenapa, Bapak dan Ibu? Izin Allah. Karena izin cicak bertawakal kepada Allah. Kan begitu kan? Baik ya Allah, pokoknya saya merayap di dinding. Saya nggak tahu nanti nyamuk dari mana, tapi saya yakin kalau saya berikhtiar semaksimal mungkin, Engkau pasti mencukupkan saya. Sesuai surat At-Tolak ayat 3, bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi karena cicak tahu harus bertawakal kepada Allah, dia nggak pernah mikirin nyamuk dari mana, pokoknya saya merayap di dinding. Kan begitu kan? Akhirnya karena ketawakalan dia, akhirnya Allah menggiring nyamuk ke mulut cicak. Tuh. Saya mau nanya sama Bu Ana, cicak sama kita tinggi derajatnya tinggi mana sih Bu Ana? Tinggi kita. Nah, kalau tinggi kita berarti harusnya kita lebih bertawakal dari cicak atau tidak? Ya, betul. Berarti harusnya kita tuh boleh khawatir nggak kalau begitu? Nggak boleh harusnya. Nah, kalau khawatir tuh wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Nah, sudah. Berarti kalau Bapak Ibu masih menjalani hidup khawatir, berarti Bapak Ibu tidak mau bertawakal kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Nah, dari analogi-analogi ini marilah kita semakin belajar. Oh, sudahlah kalau begitu yang namanya hidup itu cuma sekali, berarti saya nekat saja ya Allah. Oke, saya akan ceritakan langsung ya testimoni ya.
ini ada teman saya jamaah Ridaullah juga, ya. Dia murid kedua dari guru saya, Bapak Ibu. Dia namanya Pak Dwi kalau nggak salah tuh. Nah, Pak Dwi ini orangnya kebetulan lugu ya, Bapak Ibu. Lugu tuh artinya nggak banyak pikir gitu loh, Bu. Nah, terus alhamdulillah atas izin Allah dia bertemu guru saya, terus akhirnya ngobrol lah, diskusi. Itu dulu belum ngaji, dia masih Islam KTP dulu. Dia nanya, Pak Guru tuh nanya, Mas Dwi, betul nggak semua orang tuh punya masalah? Oh betul Pak Guru. Dia dipancing kan? Ah, kira-kira Mas Dwi punya masalah? Langsung dia keluar gini Pak Guru. Saya ini kan seorang tanda kutip hanya sekedar bengkel di pinggir jalan, Bu. Tapi Bu nggak punya bengkel ya Bu Ana. Jadi kayak di apa? Di Matraman di Kenari itu yang orang cuman bekal apa? Las ketok doang, nunggu mobil yang lewat gitu loh Bu. Tapi dia nggak punya tempat gitu loh. Tapi dia punya keahlian untuk memperbaiki bodi-bodi mobil yang rusak gitu loh Bu, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, yang terjadi akhirnya Mas Dwi ini cerita, gimana ya Pak Guru, padahal saya sudah kerja habis-habisan, kata dia. Kok kayaknya nggak kaya-kaya. Saya bingung dengan penghasilan yang tanggung jawab pas-pasan. Bagaimana saya nanti bayar kontrakan, bagaimana saya listrik, terus bagaimana nanti saya nikah, terus punya anak. Kalau penghasilan saya seperti ini bagaimana? Intinya dia mengeluarkan semua kekhawatirannya. Terus guru saya bilang, stop Mas Dwi. Sekarang gini aja Mas Dwi. Coba sekarang Mas Dwi ya, silakan seminggu ini, jadi Pak Dwi ini disuruh guru saya, silakan seminggu ini pikirkan itu kekhawatiran yang Mas Dwi pikirkan, tapi tetap kerja. Ya, nanti seminggu kemudian datang lagi ke saya. Oh baik Pak Guru. Baik. Akhirnya dia tetap kerja ya, jadi bengkel ketok gitu. Tapi dia tetap khawatir dengan takutnya nanti kontrakan bagaimana, untuk biaya makan, dan lain-lain. Nah, minggu depannya dia datang lagi kepada guru saya. Gimana Pak Dwi, sehat-sehat? Sudah makan? Sudah Pak Guru. Gimana kemarin? Alhamdulillah Pak Guru, tapi saya masih, stop, kata guru saya. Sekarang saya minta minggu kedua. Apa Pak Guru? Sekarang Mas Dwi mikirnya dablek tuh nggak usah mikirin nanti bagaimana. Pokoknya jalani saya hidup, dablek, tenang, mau mati-mati, mau bisa bayar kontrakan, dablek tapi tetap kerja, kata guru saya. Oh baik Pak Guru, karena dia kan orangnya lugu. Udah dia kerja tuh seminggu, tapi dablek, udah nggak khawatir. Pokoknya dia kerja aja maksimal yang biasa lakukan. Nah, minggu ketiga dia balik lagi kepada Pak Guru. Gimana Mas Dwi? Sehat-sehat? Sudah makan? Sudah. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kata guru saya. Mas Dwi 1 minggu awal menjalani hidup dengan kekhawatiran, tetap hidup. Minggu kedua dengan dablek juga tetap hidup. Kira-kira sekarang minggu ketiga Mas Dwi pilih yang mana? Khawatir tetap hidup atau dablek tetap hidup? Kira-kira Bu Ana dia pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Jangan khawatir lah. Ya, dablek tetap hidup. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Khawatir masalah tetap ada. Dablek pun masalah tetap ada. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau sama-sama tetap masalah ada. Ibu mau khawatir pun masalah pasti ada. Mau dablek pun masalah tetap ada. Harusnya kalau orang yang benar milih yang mana Bu Ana? Ya yang dablek lah. Ya dablek saja, tenang saja, sama-sama hidup kok. Atau Bu Ana mau nyoba dulu seminggu khawatir seminggu dablek? Atau hari ini aja diputuskan? Ya udah hari ini aja putuskan. Kenapa lama-lama Bapak dan Ibu? Toh Bapak Ibu khawatir tetap harus dijalani. Tenang juga tetap harus dijalani. Coba Bapak Ibu renungkan. Sudah berapa tahun kita selalu dibisikin setan supaya selalu khawatir. Padahal ujung-ujungnya tetap tercukupi. Itu masalahnya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi jangan kelamaan memahami tentang hidup. Saya takutnya Bapak Ibu khawatir. Takutnya sampai tua usia 100. Oh ternyata Allah tetap ngurus saya. Kan ini konyol ini. Ya, oke saya buktikan ya. Kenapa harusnya Bapak Ibu tidak punya alasan khawatir? Ustaz tadi buka surat 3 ayat 2. Udahlah, Bapak Ibu kalau memang dablek, jalani saja dengan keyakinan. Wong Ibu yakin tetap, masalah ada tidak yakin tetap ada kok. Silakan. Surat Ali Imran ayat 2. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Oke, Bu Ana saya mau nanya, terus-menerus itu apa Bu Ana? Mengurus makhluk kita terus-menerus itu apa? Terus menerus.
Selamanya. Oke, Allah tuh janji kan terus-menerus mengurus kita kan? Iya. Oke, kalau Bu Ana merasa diurus Allah, harusnya tenang atau khawatir? Tenang. Ya sudah. Kalau merasa diurus, berarti kalau khawatir tuh merasa diurus atau tidak diurus? Tidak diurus. Nah, kurang ajar nggak sama Allah begitu? Kurang ajar. Nah, oke, biar makin mantap. Pak Teddy buka surat 4 ayat 1. Bawahnya aja, Pak. Surat An-Nisa. Ya, Bapak Ibu ya, jangan terlalu lama. Masa hidup bertahun-tahun khawatir terus nggak kelar-kelar. Padahal tetap aja gitu dijalani. Surat An-Nisa ayat 1. 1. Bawahnya ya, Pak. Sungguh Allah, karena panjang itu. Yang Ya. paling bawah aja mengawasi. Sesungguhnya Mm-mm. Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tuh. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kurang apa lagi Bapak dan Ibu? Saya kan sendiri Ustadz nggak punya suami. Lah ada Allah. Ayo. Jadi Bapak Ibu marilah kita belajar yakin kepada Allah. Marilah kita praktekkan ilmu-ilmu ya dalam Al-Quran. Supaya timbul suatu keyakinan. Toh Ibu pusing tetap masalah harus dijalani. Tidak pusing pun tetap harus dijalani. Khawatir menjalani hidup tetap harus menjalani hidup. Tenang menjalani hidup tetap juga harus tenang dalam menjalani hidup. Ujung-ujungnya tetap hidup. Jelas Bapak Ibu ini? Masa bertahun-tahun kayak gitu khawatir lagi. Bulan depan khawatir lagi. Bulan depan khawatir lagi. Nah, berarti Bapak Ibu nggak belajar dong, gitu loh. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Nah, makanya supaya tidak khawatir di ilmu tawakal tadi adalah hilangkan urusan hasil. Nggak usah pusing dengan urusan hasil. Karena hasil apapun kalau kita sudah berusaha maksimal, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa saya yakin Allah akan berikan yang terbaik? Allah punya sifat yang namanya adalah Maha Adil. Ibu percaya kan keadilan Allah kan? Percaya. Nah, berarti ketika Ibu yakin nggak rezeki itu dijamin Allah? Bu Ana, yakin nggak rezeki itu dijamin Allah? Yakin. Oke, saya buka lagi lah. Saya buka 2 ayat. Silakan Pak Teddy buka surat 11 ayat 6. Hud ayat 6. Ya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, melainkan tuh apa Bu Ana? Melainkan Tanpa kecuali. hanya Allah satu. Jadi kalau kita punya anak tuh kira-kira sudah disiapkan nggak rezekinya? Sudah. Ya udah, ibu bawa rezeki sendiri, anak juga bawa rezeki sendiri. Karena anak belum bisa mencari, maka lewat jalur ibu. Jadi nggak usah khawatir anak kita nanti bagaimana sekolah kuliah, tawakal pasti dicukupi. Nah sini Bapak Ibu, surat 11 ayat 6 Pak. Jelas. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, saya cuma ingin menyadarkan kita semua, ayolah. Sudah bertahun-tahun kita hidup dalam kondisi sebenarnya Allah tuh mengurus terus-menerus. Sebenarnya Allah tuh menjaga dan mengawasi kita. Kok Bapak Ibu masih nggak yakin-yakin gitu loh, Bapak Ibu? Atau saya tanyalah ke Bu Ana, yang membuat Bu Ana tidak yakin kepada Allah tuh apa? Ada nggak? Atau ada nggak sifat Allah yang meragukan? Ada nggak Bu Ana? Tidak ada yang meragukan. Ya sudah, yakin saja ya. Jadi yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya karena memang Allah berjanji. Yang kedua, yakin bahwa setiap Allah tuh terus-menerus mengurus kita. Udah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang Bapak Ibu merasa ada unek-unek kekhawatiran, kita diskusi. Tapi diskusinya harus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Jangan, bahkan Pak saya inginnya beginilah. Kalau inginnya begini nggak usah dirembuk lah Pak, Bu. Gitu loh. Tentang Allah Maha Adil. Coba Pak tadi. Gini ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan ya. Pokoknya sekarang Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah langkah demi langkah. Setiap hari harusnya Bapak Ibu tidak khawatir terhadap apapun yang harus dijalani. Ya, surat Ali Imran Ibu, surat Ali Imran ayat 2 sama surat An-Nisa ayat 1. Ya, dan yang itunya surat 11 ayat 6. Itu tentang Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, oke, jelas ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Oh, Ustadz, silakan bagus. Ya, Waalaikumsalam Ya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya putus ya sambil kerja. Ya, Jadi ya. alhamdulillah Pak Ustadz
udah clear bahwa masalah tawakal ini memang ada urusan Allah, ada urusan juga manusia. Sebatas Betul. manusia kan kita betul-betul harus ikhlas maksimal atau pol begitu ya bahasanya. Ikhtiar maksimal, betul. Ikhtiar Ya. maksimal ya. Jadi kalau kita di suatu perusahaan biasanya ada ikhtiar maksimal, ada namanya yang disebut target gitu ya. Iya, Nah, betul. ekspektasinya kita itu kadang-kadang kita terlalu tinggi ya Pak Ustadz. Jadi kemudian sementara banyak perusahaan-perusahaan kan namanya nilai-nilai spiritual itu kan tidak dipentingkan di situ Pak. Betul, Jadi betul. Ya. tekanannya itu sangat cukup tinggi kalau mungkin bos-bos kita atau atasan atau ownernya gitu, kenapa kok cuma tercapai, apalagi ini wabah COVID misalkan, ini bisa turun sampai bahkan 80%, 70% begitu, kadang bisa memahami, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Nah, kaitannya dengan tawakal tadi itu, apa yang harus mesti kita lakukan? Pertanyaan saya, baik. Pak Agus kan yakin kepada Allah kan Pak? Betul, yakin. Tadi Allah berjanji di surat 65 ayat 3 bahwa Allah itu akan mencukupkan keperluan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah cukupkan. Kalau Allah cukupkan tuh berarti termasuk memenuhi target nggak Pak Agus? Yes. Berarti kalau Pak Agus tawakal harusnya memenuhi target nggak? Iya, betul. Ya sudah. Tinggal Agus praktek. Berarti yang kemarin-kemarin itu mungkin kita ada kekhawatiran. Kan begitu kan? Ya, betul. Ini tercapai atau tidak. Atau misalnya kayaknya saya sanggup atau enggak. Padahal Allah mengizinkan suatu kejadian. Pasti Allah perhitungkan dulu kan Pak? Yes. Benar nggak? Berarti harusnya tercapai nggak target itu? Tercapai. Soalnya saya pernah mengalami Pak. Ya. Saya pernah mengalami kan. Saya dulu sales manager di perusahaan Hitachi Sunway dulu ya. Di Jakarta. Terus orang semua turun, saya naik sendirian, Pak. Dan itu yang terjadi. Bukan karena saya hebat, cuman karena saya tahu ilmu ini. Pokoknya saya usaha maksimal aja. Dan saya memang benar-benar berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya, mau tercapai atau tidak, itu yang terbaik. Yang penting saya bertawakal. Pertanyaan saya kepada Pak Agus ya, sebelum saya cerita itu. Yang terpenting itu tawakalnya atau pemenuhin targetnya? Kalau kita bicara ini. Harusnya tawakalnya. Tawakalnya yang jadi prioritas. Ketika kita memprioritaskan bertawakal, maka hadiah bonusnya adalah target tercapai itu sudah bonus, Pak. Saya udah nggak mikir itu. Yang penting saya tetap bertawakal kepada Allah, ternyata Allah buktikan itu. Gitu, Pak. Jelas ya? Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Baik, silakan. Silakan Pak Teddy dibaca Ya, kalau ada beberapa. Ada pertanyaan dari Ibu Kartini. Mau tanya Pak Ustadz. Jika kita buat asuransi anak untuk sekolah ke depannya, apakah saya salah Pak Ustadz dengan pemikiran? Enggak, itu perencanaan silakan Bu. Jadi tidak ada yang dirubah ya Bapak Ibu ya. Planning silahkan. Tapi hatinya, kan saya tadi bilang, kalau khawatir salah dong gitu loh. Jadi yang saya rubah bukan ikhtiarnya ya, hatinya. Pokoknya Bapak Ibu, baik ya Allah ini saya misalnya kayak kita berdoa, kita planning dan lain-lain itu silahkan. Tapi hati Bapak Ibu rubah. Pokoknya tercapai tidak tercapai itu urusan Allah. Gitulah Bapak Ibu biar nanti Allah cukupkan. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi silakan Ustaz tadi. Ada pertanyaan. Ada saudara ipar yang sudah beberapa kali memusuhi saya. Padahal saya sudah minta maaf. Walaupun saya merasa tidak berbuat salah. Yang dulu sampai 2 tahun memusuhi saya. Dan sekarang sudah 7 bulan kemudian, saya padahal sudah minta maaf juga. Bagaimana saya harus bersikap? Loh, yang merubah saudara itu ibu atau Allah nantinya? Ya kan? Itu hak Allah kan? Pokoknya tugas ibu tetap menghormati izin Allah. Kenapa? Saudara bersikap gitu tuh sudah atas izin Allah atau tidak, Bu? Kalau sudah atas izin Allah ya berarti ibu hormati izin Allahnya. Nah ketika ibu tetap menghormati, kan ibu tugasnya cuma hanya menyampaikan, hanya meminta maaf kan seperti itu ya. Urusan dia mau ngasih maaf atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi ibu di hadapan Allah sudah benar, itu yang mahal. Ketika ibu sudah benar di hadapan Allah, maka Allah semudah saja bisa merubah saudara ibu tersebut. Jadi fokus ibu kepada Allahnya ya, bukan kepada saudaranya ya. Tapi menurut Allah kita tetap meminta maaf, gitu aja. Jadi ibu nggak ada beban, hanya sekedar menyampaikan gitu loh Bu. Jelas ya, silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin itu dulu ya. Bapak Ibu, silakan.
Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kadangkala kan kita begini memberi kepada anak khususnya, saya Mm-mm. guru, jadi Mm. pada anak itu kita menetapkan tujuan. Ya, Nah, agar apa yang kita lakukan itu terarah, begitulah betul, kira-kira. betul. Nah, Ah, kadangkala kan tujuannya itu ada yang tercapai ada tidak. ada yang tidak. Ah, Nah, dalam hal kita menentukan tujuan itu kan juga menentukan hasil, bukan begitu ya Pak Ustadz? betul, nggak masalah. Yang penting hati ibu jangan jengkel, itu aja. Kan tidak ada yang dirubah saya. Kan yang menjadi masalah itu ibu jengkel. Kalau jengkel kan tidak menghormati ketentuan Allah, Bu. Paham nggak maksud saya, Bu? Silahkan ibu buat target, tapi ketika ibu tidak menerima, ketika ibu jengkel, itu masalahnya. Kan tadi saya bilang yang dirubah hati. Gimana? Oh, hati. Jadi kita menentukan target, menentukan tujuan itu Nggak masalah. tidak Nggak masalah. Tapi ibu sadar kalau nanti tidak tercapai, berarti itu tetap yang terbaik dari Allah. Itu maksudnya, Bu. Paham ya, Bu ya? Kapan kita ini Pak Ustadz, kapan kita berhenti untuk mencapai tersebut? Karena misalnya kalau untuk pendidikan itu kan misalnya 5 tahun ke depan ini gitu. Ya. Terus misalnya di dalam satu, kan itu dibikin tahap-tahap ya. Betul. Nah, di beberapa tahap itu kan tidak selesai dan kita akan berusaha terus sampai kita mencapai satu tujuan. Oke. Nah, Saya mau nanya, Bu ya. Yang dinilai Allah itu tawakalnya atau tercapai tujuannya? tawakalnya. Ya udah, ibu konsentrasi ke situ aja. Tercapai tidak tercapai namanya juga proses kehidupan kan. Ayo, berarti ibu kalau misalnya meskipun tidak tercapai tujuan itu, tapi ibu tetap bertawakal kepada Allah. Kira-kira ibu harusnya bahagia nggak harusnya? Iya. Nah itu Bu, awas ya. Karena yang namanya kehidupan itu kejadian itu hanya sebagai sarana. Sarana untuk peningkatan kita mendekat kepada Allah. Kebanyakan orang terjebak di sarananya. Di targetnya, di ujiannya, salah. Padahal Allah buat kejadian itu hanya sekadar untuk meningkatkan ketawakalan, kesabaran, keikhlasan, dan lain-lain. Karena itu yang akan dibawa mati. Gitu loh Bu. Kan itu nanti juga berjalan lagi seperti itu. Jelas Bu ini? Nah, oke. Sebentar. Saya mau charge dulu ini baterai handphone saya mau habis. Sebentar ya, sebentar Pak. Silahkan Pak Ustadz. Ibu sekalian, ada gangguan sebentar, mohon maaf. Ini kajian ini akan nanti setiap minggu ya Pak Teddy ya? Insya Allah sekiranya kita diberi kesempatan rutin ya Pak ya hari Ya silakan. Ya. Dilanjut. Oke. Ya, jadi jelas ya Bu ya. Jadi ibu jangan terjebak dengan masalah sarana ujiannya. Yang kita fokuskan adalah dengan ujian ini kita bisa meningkat jadi sabar atau tidak. Dengan ujian ini kita bisa menjadi lebih tawakal atau tidak. Karena kalau cuma sekedar selesai ujian, ibu tidak ada. Gitu. Memang masalahnya selesai, tapi kalau sabar ibu jelas ya Bapak Ibu ya. Makanya Allah di beberapa surat, di surat 6 ayat 32, coba Pak tadi sampaikan Pak, dibuka. Ya. Biar Bapak Ibu fokus itu. Oke, tujuan utama kita itu apa? Oh ini, meningkatkan ibadah ini. Ya udah. Nah syarat cara meningkatkan ibadah dengan ujian-ujian yang Bapak Ibu hadapi. Tapi jangan terjebak di ujiannya gitu loh. Silakan Surat Pak tadi. Al-An'am ayat 32. Ya. Dan kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jelas ya Bapak Ibu ya?
Nah, kebanyakan orang tuh targetnya adalah bagaimana supaya begini begitu kan begitu, padahal sebenarnya semua masalah hidup itu hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan dan yang lain. Jadi kalau masalah yang ibu tadi, misalnya saudaranya nggak memaafkan, lah itu kan bisa jadi sarana latihan sabar kan? Ibu terus mendapatkan pahala tambah batas, terus saja mantep nanti. Silakan. Oke, silakan Pak Teddy, ada pertanyaan lagi? Itu? Ada pertanyaan, ada 2 lagi pertanyaan. Ya. 3 malah. Ya. Kalau saya sebagai staf bertawakal, sementara rekan-rekan kerja kurang bertawakal. Dan yang putuskan sesuatu di kantor pimpinan yang putusannya merugikan staf. Apakah itu hasil yang terbaik kah? Oke, itu sudah Allah izinkan atau tidak, Bu? Bu Reni, kalau ingin bicara silakan. Nggak ada Kalau videonya sudah nggak apa-apa. kalau sudah diizinkan Allah, kalau Oke. sudah diizinkan Allah itu yang terbaik atau tidak, Bu? Terbaik pastinya ya. Stop dulu, kan ada tapinya nanti. Oke. Nah, itu kan yang terbaik kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti yang Allah lihat tuh ketaatan kita dalam menerima izin Allah atau hasil adil dan tidak adilnya yang diputuskan atasan itu? Ayo, yang saya mau nanya ke Ibu. Diulangi lagi Pak Ustadz. Yang Allah lihat tuh ketaatan kita dalam menerima izin Allah atau kejadian yang Ibu merasa tidak adil oleh atasan Ibu? Yang Allah lihat tuh yang mananya, Bu? Ya, ketaatan kitanya ya. Nah, makanya tadi saya bilang, karena ujung-ujungnya takwa kan takwa itu kan taat, Bu. Makanya kehidupan dunia, sudahlah, yang begitu, Bu. Yang penting ya Allah, saya hormati tetap taat atas izin-Mu. Dan kalau Ibu bisa begitu, jangan kaget, mungkin akan dirubah begitu cepatnya karena Allah bersama kita nantinya. Jadi walaupun aja, misalkan nih, kan dalam kondisi pandemi seperti ini kan pasti banyak perubahan yang secara tiba-tiba. Betul. Terus? Artinya mungkin kalau perusahaan tidak ada pemasukan segala macam, pasti ada sesuatu yang pasti ya merugikan kelasnya gitu karyawannya. Ya, betul. Karyawan kan harus berubah. Tapi kalau tadi Pak Ustadz bilang itu adalah hasil yang terbaik dari Allah karena itu ketentuannya yang sudah diizinkan. Ya, menerima dulu ya. Ya, sebagai manusia berarti dengan yang keputusan itu bagaimana bisa survive ya? Artinya kan tentu kehidupan masih terus berlangsung tuh. Tadi saya bilang kalau Ibu bertawakal itu Allah janjinya apa, Bu? Memenuhi kebutuhan, mencukupkan orang-orang yang punya kehidupan tuh perusahaan atau Allah? Allah pastinya. Nah, kenapa Ibu nggak yakin dengan itu? Halo? Ya. Ya kita lihat aja. Loh, kita lihat aja benar nggak kalau Ibu menghormati izin Allah, Ibu tetap tawakal, buktikan nanti kita lihat. Apakah Ibu kelaparan atau tidak? Buktikan aja, Bu. Kalau saya mending membuktikan. Karena saya mengalami itu gitu loh. Nah itu satu. Nah sementara gini Pak Ustadz, maaf aja nih, saya di tempat kerja saya itu bisa dinilai yang artinya ya kita kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya ibadah seseorang. Tapi kalau dari sholat wajib kita suka tahu lah yang sholat sama yang tidak, walaupun agamanya sama ya. Betul. Nah, dengan seperti itu kan kalau bisa dihitung jari yang bertawakal, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sementara yang lainnya itu tidak. Nah, jadi kan Allah akan melihat proses usaha. Jadi misalnya ada beberapa orang yang mencoba untuk bertawakal, berikhtiar. Sementara yang lainnya tidak. Hasilnya Allah berikan pada semuanya juga kah? Atau pada yang bertawakal saja? Oke, pertanyaan saya, itu sudah tepat atau belum izin Allah tuh? Izin Allah pastinya yang terbaik, yang tepat ya. Berarti keadaan itu sudah pas belum, Bu? Menurut Allah? Menurut Allah itu pas. Tinggal ujiannya Ibu kan, apakah Ibu menerima itu atau tidak kan? Kalau Ibu menerima ada pertolongan Allah, dan mungkin Allah akan rubah karyawan yang lain. Kalau Ibu tidak menerima, berarti Ibu gagal diuji Allah kan? Oh gitu ya. Loh iya dong, silakan Ibu coba. Jadi artinya lebih individu ya Pak? Jadi kan kita betul mati aja kita ditanya masing-masing kan. Yang artinya yang mesti sabar menerima kondisi seperti ini. Saya jelaskannya Bu ya, kenapa harus individu dulu ya? Oke. Iya Pak. Kan Islam itu diturunkan, tugas Rasul itu cuma 2 Bu. Sebagai satu, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Satu, menyempurnakan akhlak diri kita sendiri. Lalu yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Ngerti Bu?
Berarti Iya. sebelum ibu, tanda kutip, misalnya ibu belum merasa yakin kepada Allah, ibu perbaiki dulu itu. Nah, Iya. kalau ibu sudah tanda kutip mulai merasa nikmat dengan itu, baru silakan ibu akan jadi magnet buat yang lainnya. Gitu loh, Bu. Oke. Jadi Jadi bawa kayak yang lain, Pak. itu nanti akan membawa main, itu namanya ilmu magnet. Jadi saya pun dulu begitu, Bu. Saya pertama memperbaiki diri saya. Kalau saya ngomong yakin tapi saya nggak yakin juga kan repot, Bu, nantinya. Jadi saya yakin dulu kepada Allah. Setelah merasakan, akhirnya saya mulai menyampaikan kepada yang lain. Gitu loh, Bu. Ya? Ya, Pak. Oke, Terima silakan. kasih. Ya, sama-sama. Silakan, Pak Ustadz tadi. Ya, pertanyaan berikutnya. Izin Ustadz, apa Ya. kiatnya sehingga kita dapat terus konsisten dengan tawakal? Oke. Kiatnya gini, saya mau nanya, ibu tuh ingin hidup khawatir atau tenang? Hidup tenang, pasti jawabannya. Ya udah, kalau hidup tenang ya ibu mau nggak mau harus tawakal dong. Masa ingin khawatir tapi nggak mau tawakal? Kan tadi cara serumus supaya ibu tenang kan harus tawakal tadi. Jadi tawakal tuh ada pilihan nggak apa tadi kalau ingin tenang? Nggak ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan harusnya istiqomahnya mudah atau sulit? Ya karena nggak ada pilihan lain ya udah aja. Karena nggak ada pilihan lain kan. Ya harusnya gampang dong tawakal. Gitu aja ibu ya. Oke, lanjut lagi Pak Teddy. Oke. Izin tanya Ustadz, bagaimana kita membedakan hasil yang tidak tercapai karena ketentuan Allah atau ikhtiar kita yang kurang maksimal? Baik, berarti pertanyaan ibu adalah bagaimana kita tahu ikhtiar kita maksimal atau tidak ya? Begitu aja ya? Ya, betul. Oke, sekarang Pak Teddy buka surat 49 ayat 12. Nah, Surat 49 ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. ya. 12 atau 13 ya? Coba 13 apa Pak? Tunggu, bukan. Yang orang mati itu loh. Oh, bukan. 13 ya? 13. Coba 13. Bentar, bukan juga, bukan orang mati juga. Enggak, 49 Al-Hujurat kan? Iya, Al-Hujurat. Ayat 12 coba apa? Baca. Wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka, bukan prasangka. 13-nya berarti Pak. Silakan. Baca aja. Ini juga bukan deh kayaknya. Coba 13 baca. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan suku-suku. Bukan. Bukan. Surat Al-Hujurat surat berapa? Al-Hujurat 48 ya? 49. 49 kan? 48 Al-Fat. Oh, 49 kok saya jadi lupa ya ini. Saya kalau udah jarang workshop ini, Bu. 49 ayat 13, Pak. Ayat 3, coba sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini biar menjawab pertanyaan yang Ibu itu tadi, apa maksimal tuh di mana sebenarnya? Karena ini biar Bapak Ibu paham ya. Sebentar, Pak. Perasaan sih surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Oh. Ayat 12. Bukan. Mana ya? Ayat 14 kali. Oh, saya lupa ayat 11. Oke. Kembalikan coba ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya lupa nih. Kembalikan. Oke, sebentar. Ini sembari saya memutar memori saya lagi nih. Al-Hujurat Al-Mutama Al-Qasas 4 As-Sajadah. Oh, ini Pak tadi. Surat kok jadi ke sana ya? Surat 32 ayat 12, Pak. Oke. Surat 32 ayat 12, Pak. Silakan, Pak. As-Sajadah ayat
ayat 12. Silakan. Dan Silakan. alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Kami adalah orang-orang yang yakin." Baik, Ibu yang tadi nanya, boleh bisa diskusi sebentar Bu? Nggak usah pakai audio, bisa? Ya, saya. Oke. Siapa? Oke, Ibu ya. Bu, ya. Ini. Tadi di ayat itu, menurut Ibu ya, itu kan orang mati ya Bu ya. Orang mati, terus menyesal ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang itu menyesal Bu? Ayo. Kalau di ayat yang tadi. Belum banyak berbuat kebajikan. Nah, berarti dia maksimal atau tidak maksimal? Tidak maksimal. Jadi orang menyesal itu gara-gara apa, Bu? Tidak maksimal ikhtiarnya. Nah, berarti kalau Ibu maksimal ikhtiarnya, menyesal atau tidak? Tidak. Jadi yang bisa membedakan Ibu maksimal atau tidak maksimal itu berdasarkan apa, Bu? Hatinya menyesal atau tidak. Coba kalau dulu saya ngurus anak saya dengan benar, mungkin anak saya nggak begini. Jelas Bu Ena ini? Ya. Jadi orang menyesal itu kenapa Bu? Karena tidak maksimal. Karena tidak maksimal. Berarti kalau nanti Ibu tanya, saya itu sudah maksimal atau tidak ya? Ya tanya balik aja, Ibu menyesal atau tidak. Kalau sudah maksimal, ya Allah kan saya sudah maksimal, mau gimana lagi? Itu loh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak, nah gimana Bu? Berarti kita bisa mengukur diri kita sendiri ya? Iya, karena tiap orang beda-beda maksimal dan tidak maksimalnya. Ya. Jadi menurut ayat 32 ayat 12 itu, ternyata orang tidak maksimal itu pasti akan menyesal. Berarti itu tolak ukur kita. Kalau kita ikhtiar sudah maksimal, pasti hasilnya tidak akan menyesal. Ya gimana kalau misalnya rumah saya diambil, ya sudah, kan saya sudah ikhtiar kemana-mana, tapi karena tidak bisa. Itulah Bu Ena ya. Ya. Baik, silakan Pak, tadi ada lagi? Hatur nuhun Ustaz. Sama-sama Bu. Ya. Oke, saya lihat ya 12 ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, bagaimana tetap bisa memanage mindset agar bisa terus istiqomah ke dalam kesabaran, keikhlasan, dan tawakal? Oke, latihan Bu. Ya, harus latihan. Misalnya Ibu nggak bisa nyetir mobil, ini supaya Ibu kan jadi, supaya jadi ahli berarti harus latihan kan Bu? Nah, berarti latihannya tuh sama ujian yang enak atau tidak enak Pak tadi? Di latihan tentu dengan yang tidak enak. Berarti Ibu seneng nggak dapat ujian yang enak? Buat latihan? Harus senang karena buat latihan. Jadi tidak ada cara lain. Kalau Bapak Ibu ingin mindset Ibu berubah dan istiqomah, tidak ada cara lain Bapak Ibu harus latihan. Itu nggak ada cara lain Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang banyak ujiannya. Karena dengan ujian itu Bapak Ibu bisa latihan. Gitu. Kan belum belajar ujian itu titipan kan belum ini. Ini masih dasar ini. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi kalau tidak ada? Cukup sekian dulu Bapak dan Ibu. Ya. Sudah semua Pak Ustaz. Sudah? Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung dan Bapak Ibu ya. Pesan saya begini saja. Sudahlah. Yang namanya kehidupan itu suka tidak suka harus dijalani. Kenapa? Karena kan kita mohon kepada Allah kan di surat Al-Fatihah ya. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi yang namanya hidup tuh suka tidak suka harus dijalani. Bagaimana caranya supaya mudah menjalani? Apapun kejadian yang Allah izinkan kepada kita, terima saja. Kenapa harus diterima? Sudah sesuai, sudah pas, dan tidak mungkin salah. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, ujian dari Allah itu boleh ditolak atau harus diterima, Bu Ana? Boleh ujian dari Allah itu boleh ditolak nggak? Enggak. Nah, kalau tidak boleh kan berarti harus diterima dan dijalani kan, Bu? Ya. Nah, jadi mari, ayo jalani saja. Sampai kapan? Ya sampai kita di hadapan Allah menjadi hambanya yang taat. Karena
Karena fungsinya ujian itu adalah supaya Allah tahu mana yang benar-benar taat kepada Allah, mana yang sekedar di mulut saja. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari saya pesannya sudahlah, Bapak Ibu mau terima tidak terima tetap harus dijalani. Kalau saya jadi Bapak Ibu daripada rugi-rugi mendingan secepatnya menerima ya. Karena ujian itu bisa lulus kalau kita menerima soalnya. Kebanyakan orang tuh ingin lulus tapi nggak mau menerima soal. Nah itu yang terjadi. Oke? Baik Bapak Ibu terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ibu Enda, Pak Agus, dan Ibu Bu Ana ya sudah bersedia sebagai Terima kasih Pak Ustaz. diskusi. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kajian akan dilanjutkan lagi setiap hari Rabu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah Rabu siang sama waktunya jam 1 sampai jam 3 atau jam 3 kurang. Baik, Bapak Ibu saya juga mohon maaf sekiranya tadi disampaikan ada yang kurang berkenan atau salah tersampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena kekurangan dari kami. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Oke, sebagai penutup mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kami serahkan kembali ke Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.